Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uqasyah ingin mencambuk Rasulullah. Rasulullah Muhammad SAW telah jatuh sakit agak lama, sehingga kondisi beliau sangat lemah sekali. Pada suatu hari Rasulullah SAW meminta Bilal memanggil semua sahabat untuk datang ke masjid. Tidak lama kemudian penuhlah masjid dengan para sahabat. Tentu sahabat yang sangat mencintai beliau. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendapat tausiah dari Rasulullah Muhammad SAW. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu? Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan penuh semangat, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampai kepada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu para sahabat diam, dan dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah Muhammad SAW berhutang dengan kita? Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah." Rasulullah mengulang pertanyaan tersebut sebanyak 3 kali. Tiba-tiba seorang lelaki yang bernama Uqasyah, seorang sahabat dan mantan bajingan sebelum masuk Islam, dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku akan minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa." Rasulullah berkata, "Sampaikanlah wahai Uqasyah." Maka Uqasyah bercerita, Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu ya Rasulullah. Satu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cambuk ke belakang kuda, tetapi cambuk tersebut tidak kena pada belakang kuda, tapi justru aku kena pada dadaku, karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang kau tunggangi wahai Rasulullah. Mendengar itu Rasulullah Muhammad SAW berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Uqasyah. Kalau dulu aku pukul engkau
maka hari ini aku akan terima hal yang sah. Dengan suara agak tinggi Ukasyah berkata, kalau begitu aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah. Ukasyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak marah kepada Ukasyah, sungguh engkau tidak berperasaan Ukasyah, bukankah baginda sedang sakit? Ukasyah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah Muhammad SAW meminta Bilal mengambil cambuk di rumah anaknya Fatimah. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, untuk apa Rasulullah meminta cambuk itu wahai Bilal? Bilal menjawab dengan nada yang sedih, cambuk ini akan digunakan Ukasyah untuk memukul Rasulullah. Terperanjat dan menangis Fatimah seraya berkata, kenapa Ukasyah hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau pukul, pukullah aku anaknya. Bilal menjawab, sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua. Kemudian Bilal membawa cambuk tersebut ke dalam masjid, lalu diberikan kepada Ukasyah. Setelah mengambil cambuk, Ukasyah menuju di hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, Ukasyah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah Muhammad SAW sampaikan. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, pukullah aku. Lalu Rasulullah berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, duduklah wahai Abu Bakar, ini urusan aku dengan Ukasyah. Kemudian Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Kemudian Umar pun berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, Ukasyah, kalau engkau mau memukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Tapi itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah Muhammad. Kalau engkau berani menyakitinya, maka langkahi dulu mayat. Ini ucapan Umar kepada Ukasyah. Lalu Rasulullah menjawab, duduklah wahai Umar, ini urusan antara aku dengan Ukasyah. Kemudian Ukasyah terus melangkah ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba berdiri Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah Muhammad SAW. Ali menghalangi Ukasyah sambil berkata, Ukasyah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku, wahai Ukasyah. Lalu Rasulullah menjawab, duduklah wahai Ali, ini urusan antara aku dengan Ukasyah. Ukasyah semakin dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba datang tanpa disangka, bangkitlah kedua orang cucu kesayangan beliau, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasyah sambil memohon, wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami sedang sakit, pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah. Dengan memukul kami sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami wahai paman. Lalu Rasulullah bersabda kepada kedua orang cucunya, wahai cucu-cucuku yang tersayang, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman Ukasyah. Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasyah berkata, bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau dipukul, maka turunlah ke bawah situ. Rasulullah Muhammad SAW memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Ukasyah berkata lagi,
Ya Rasulullah, dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah. Para sahabat sangat geram dengan perkataan Uqasyah. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang menahan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai Uqasyah, segeralah dan jangan kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah akan murka padamu." Uqasyah langsung menuju Rasulullah Muhammad SAW. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah Muhammad SAW seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Uqasyah berkata, "Ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu ya Rasulullah. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka ya Rasulullah. Maafkan aku ya Rasulullah." Rasulullah Muhammad SAW tersenyum dan berkata, "Wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Uqasyah." Akhirnya semua sahabat meneteskan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah Muhammad SAW. Inilah bukti kecintaan Uqasyah kepada Rasulullah, dan tentu pembelaan para sahabat beliau juga menunjukkan bukti cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan tentunya kita yang hidup di akhir zaman ini pun begitu mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.